Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muhtarom dari SMA Islam 1 Surakarta, CGP Angkatan ke-7 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara untuk pra-observasi berkaitan dengan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh beliau. Bersama saya adalah Bapak Aang Al-Farisi, salah satu guru matematika di SMA Islam 1 Surakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Pak Aang ngajar matematika ya kali ini? Iya betul. Iya. Untuk yang akan diajarkan berikutnya, kira-kira materinya apa Pak? Untuk materi ke depan itu kelas 11 yaitu polinomial. Polinomial. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa sih untuk polinomial itu? Ya, untuk polinomial itu dalam kehidupan sehari bisa diaplikasikan dalam bentuk menghitung ketinggian suatu kurva atau roller coaster, kemudian pembelian barang, kemudian atau mencari nilai maksimum pada suatu produksi barang gitu. Nah, gitu. Jadi untuk memprediksikan seperti itu kira-kira ya? Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih. Nah, untuk berikutnya, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu kaitannya dengan polinomial itu apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya, saya fokuskan dengan melalui kegiatan discovery learning itu siswa dapat mempresentasikan, kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan polinomial atau suku banyak dengan nilai fungsi atau suatu fungsi polinomial dengan metode substitusi ataupun dengan kesamaan dua polinomial dengan baik dan benar. Jadi nanti ada kegiatan discovery learning yang berkaitan dengan polinomial seperti itu ya Pak? Iya betul. Iya, terima kasih. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai untuk pengajaran yang akan datang ini kira-kira apa Pak? Ya, saya sebenarnya pengen fokus ke sosialnya anak-anak karena di dalam matematika itu tidak lepas dari membutuhkan bantuan orang lain, baik itu teman ataupun guru. Maka di sini saya fokus sikap yang akan saya kembangkan atau sikap yang ingin saya kembangkan di kelas itu adalah sikap sosialnya, di fokus di kerjasamanya, kemudian ditambah dengan disiplin untuk menampung semua aspirasi anak-anak sehingga mereka tetap dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Iya. Jadi untuk area pengembangan ini stressingnya di sosial, kemudian yaitu penekanan masalah kerjasama dan juga apa tadi disiplinnya gitu. Ada yang lain mungkin kaitannya dengan ini? Saya kira cukup itu yang jadi fokus saya ke depan. Iya, dua ya jadi. Dua itu. Kedisiplinan dan kerjasama. Iya. Baik. Nah kemudian untuk mencapai ini kedisiplinan dan kerjasama ini nanti dalam pembelajarannya kira-kira strategi yang dipakai itu apa Pak? Ya, tadi saya menggunakan salah satu metode discovery learning ya. Di dalam langkah-langkah sintaks-sintaksnya itu salah satunya anak harus menemukan, kemudian anak-anak nanti harus berkolaborasi. Ketika menemukan itu anak seolah-olah dipaksakan untuk disiplin, bagaimana cara menemukan, bagaimana mereka mendapatkan suatu jawaban apa yang mereka butuhkan, kemudian mereka juga menjalankan atau melaksanakan kegiatan kolaborasi sehingga anak-anak harus melaksanakan kerjasama baik dengan teman-teman sekelompok gitu. Ya, jadi nanti metodenya yang akan dipakai menyebut penemuan seperti itu. Iya. Jadi anak-anak diberi semacam tugas atau kasus kayak gitu, anak-anak bisa memecahkan dengan cara kolaborasi seperti itu ya bahasanya. Iya betul. Iya, baik.
Gimana persiapannya? Sudah siap itu aja? Ya 90% sudah siap. Media-medianya yang mau dipakai kira-kira apa? Medianya saya lebih fokusnya nanti ke PowerPoint sama LKPD saja. Oh, gitu ya. Baik, sepertinya sudah siap ini Pak Ang untuk mengajar. Ya, semoga nanti lancar pada saat mengajar. Amin. Ya, terima kasih Pak Ang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang udah Yasinta, Yasinta, tiga Muhammad, Yasinta, terus tiga Muhammad, kamu Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, Muhammad Tiza, oh dari M. ya. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ya. Sehat-sehat? Puasa semua? Alhamdulillah. Ada yang enggak? Gimana siapa? Lawan mau kalau Ya, yang puasa masih semangat kan? enggak tidak. Tadi ngantuk-ngantuk. Ya. Matematika ya ini ya. Ya, seperti biasa kita apa ya? Puasa tapi nutrisinya matematika, pakai perhitungan ya. Itu ada istilah baru ya? Namanya siapa? Kenalan aja Pak, masa berapa? Aisyah dulu Pak. Aisyah. Aisyah dulu Pak. Aisyah dulu ada. Ya. Saya lanjutkan ya. Kita bahas tentang polinomial. Masih ingat kan polinomial disebut juga dengan suku banyak. Ya. Ya, nilai suku banyak sekarang. Kita maksudnya di subbab namanya nilai suku banyak. Kemarin pertemuan terakhir itu kita bahas tentang sulap. Orang ditutup dulu. Nah, boleh. Garisnya bulan ya. Enggak apa. Dan kalau kemarin kita sudah bahas tentang operasi polinomial. Jadi menambahkan polinomial 1, kemudian ditambah misalkan fx ditambah gx gitu kan. Contohnya. Kemudian kalau polinomial itu harus tahu nilainya ya. Misalkan itu kan ada x ya, fx gx. Misalkan kalau x itu dirubah suatu nilai tertentu, misalkan angka 1, 2, kemudian setengah atau 1 dan seterusnya, itu bagaimana cara menghitungnya? Ya, nanti kita akan belajar tentang konsep-konsep di nilai suku banyak. Oke, untuk kita terlebih dahulu ya, kita sudah masuk di konsep dasar. Kemarin sudah masuk di pengertian polinomial, kemudian operasi hitung polinomial. Kemudian untuk saat ini kita akan belajar namanya nilai polinomial, gitu ya. Tujuannya yaitu melalui kegiatan diskusi, tanya jawab dan presentasi nanti tentang polinomial diharapkan pendidik mampu menentukan nilai fungsi suatu polinomial dengan metode substitusi. Ya, nanti substitusi itu adalah yang akan saya garis bawahi. Ya, nanti kita bahas tentang nilai polinomial dengan metode substitusi. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, tanya jawab dan presentasi tentang polinomial, diharapkan peserta didik mampu menentukan nilai fungsi suatu polinomial dari kesamaan dua polinomial. Disebut juga ini kesamaan polinomial dengan metode substitusi. Kemudian yang kedua, menentukan nilai polinomial dengan kesamaan polinomial. Lanjut. Saya bahas tentang keywordnya atau kata kuncinya saja ya di sini ya, karena waktu kita terbatas 30 menit. Nanti selanjutnya ini akan kalian diskusikan, gitu ya. Yang pertama,
menentukan nilai polinomial. Yang ujung ini kelihatan ya? Ya, menentukan nilai polinomial atau suku banding. Apa yang harus diperhatikan dalam menentukan nilai polinomial? Perlu mensubstitusikan x menjadi nilai fungsi di polinomial. Tahu substitusi? Mbak siapa tadi? Mbak Damai. Apa Mbak? Penggantian atau digantikan gitu ya. Mengganti nilai x dengan nilai-nilai tertentu. Tadi sudah saya contohkan, ada 1, 2, kemudian ada setengah, ada 0, ada min 1, min 2 dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan nilai x yang nanti harus kalian hitung untuk menentukan nilai fungsi polinomial, gitu ya. Itu keywordnya. Jadi ada substitusi, itu artinya adalah menggantikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang kesamaan polinomial. Ya, kata kuncinya apa? Dalam menentukan nilai polinomial perlu menyamakan bentuk polinomial. Karena di sini kesamaan polinomial, jadi nanti ada dua ruas antara ruas kiri dan ruas kanan yang dipisahkan oleh tanda sama dengan, ya, dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nanti di antara sama dengan itu kalian harus menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan, bentuknya yang disamakan. Misalkan di ruas kiri itu bentuk pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Ruas kiri ya, ruas kiri adalah bentuknya adalah x pangkat 3. Di ruas kanan itu ada x kemudian kalikan x kemudian kalikan x, ya, sebanyak 3. Dan nanti kalian hitung x kalikan x kali x kalikan x, nanti juga akan pangkat tertingginya adalah 3. Nanti ruas kiri dan ruas kanan harus sama, baru nanti bisa menentukan nilai polinomialnya. Gitu. Sekarang berdiskusi ya. Tapi karena banyak yang nggak masuk, sebenarnya saya sudah bagi ini, saya baca dulu. Misalkan nanti banyak yang nggak masuk, kita jadikan satu aja. Ya, ini ada 12 siswa ya, 12 siswa. Bagaimana? Saya baca dulu ya. Rokan ada? Ya. Tazia? April ada? Naila Kurnia ada? Untuk kelompok 1 ada semua. Kelompok 2 atau ini kelompoknya namanya variabel. Nanti kenapa saya sebutkan seperti ini saya beri alasan ya. Kelompok pangkat atau kelompok 2 yaitu Ali tidak masuk. Fariza? Ada Pak. Ada. Salasa? Arba Pak. Oh, Arba. Ya Allah. Keliru. Kakak keliru sama kakaknya. Maaf ya. Arba'ah. Ada. Khairatun Naifah. Ada juga. Berarti 3 ada ya. Kelompok 4, kelompok 3 atau kelompok suku Yusuf nggak ada. Naya ada. Bening ada. Ya Sinta tidak ada. Berarti hanya 2. Riza tidak ada. Dela ada. Alia Damai. Ini ada 3. Untuk kelompok suku nanti ditambah dengan siapa tadi? Mbak Aisyah ya. Aisyah nanti ikut ini silakan bergerombol sesuai kelompoknya dulu. Nanti kalian akan menemukan cara bagaimana menentukan nilai polinomial sama menentukan kesamaan polinomial. Silahkan bergerombol atau menuju kelompoknya masing-masing. Sini aja. Sudah ya? Ini Kak. Minimal 3 ini. Ya apa-apa. Silakan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada sebagai penulisnya ya. Kemudian sudah dicek. Mungkin kalau ada yang lembaran keliru atau bagaimana atau cetakannya kurang jelas nanti bisa ditukar dengan saya. Sudah? Setelah dibuka, cek di halaman pertama. Kalian tulis identitas kalian, hari, tanggal, kemudian kelompok. Tadi ya, untuk kelompok 1 itu sebutannya variabel, kelompoknya Mas Rokan. Kemudian kelompok 2 itu kelompoknya Mbak Fariza ya. Itu namanya kelompok pangkat. Fariza mana? Nih, kelompok pangkat. Kemudian kelompok ketiga kelompoknya Mbak Naya. Dengan kelompok suku. Dia yang terakhir kelompoknya Mbak
bela alias sama damai dan kelompok konstanta bisa disebut. Kenapa saya sebutkan nama-nama itu? Karena itu masuk dalam polinomial, jadi kalian lebih sering mengenal nama-nama itu, gitu ya. Setelah ditulis identitasnya, Yang nggak masuk ditulis apa? jangan fokus yang ada aja ya, fokus yang ada saja. Sing benar. Kayaknya panjang. Bisa bergerombol ya. Jadi Masa kelompok bentar. nah, gitu. Jadi satu meja saja mbak. Nah, biar bisa berdiskusi. Bella tuh. Bella. Aku nyawa kok mana dulu ya? Salah. Jangan saya Sudah selesai untuk menulis identitasnya? Sudah. Kemudian silahkan buka di lembar kedua. Buka di lembar kedua ya. Di bagian pertama kalian diminta untuk mengamati ya. Silahkan nanti ikuti perintahnya. Kalian amati itu. Saya bacakan ya. Amati beberapa permasalahan terkait dengan kesamaan dua polinomial berikut. Ada A sampai D ya. Kalian perhatikan, kalian amati. Kemudian itu belum diminta untuk mengerjakan ya. Kalian baru diminta untuk mengamati dulu. Ya, itu untuk yang A itu menentukan nilai P dalam setengah. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Ketika menentukan nilai polinomial, X-nya kita ubah jadi nilai-nilai tertentu. Di situ contohnya adalah setengah. Ya. Itu. Kemudian untuk yang B itu namanya kesamaan polinomial. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu berbeda. Tapi konsepnya sama. Jadi harus kalian samakan dulu nantinya. Gitu ya. Setelah diamati, kalian langsung ke bagian kedua yaitu berpikir kritis. Berdasarkan permasalahan yang telah kalian amati, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Silakan cantumkan di bagian mengumpulkan informasi. Ya, kolom bawah di lembar kedua. Silakan ditulis sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti ini jawabannya Pak. Apa yang akan kalian lakukan? Belum menulis jawabannya. Oh, berarti kayak apa yang bilang? Apa yang akan kalian lakukan? Seperti Ya dijawab lah. Gitu. ya tadi kan sudah saya sebutkan istilah dengan substitusi. Misalkan dengan mensubstitusikan X menjadi setengah, misalkan seperti itu. Ya, kemudian kalau kedua bagaimana? Bentuknya belum sama. Nanti akan kita samakan terlebih dahulu untuk yang B. Silakan kalian tulis sesuai bahasa kalian sendiri-sendiri. Sesuai bahasa kalian silakan ditulis. Artinya tadi kan kalau ada tanda seperti ini itu artinya kesamaan ya antara ruas kiri dan ruas kanan itu bentuknya sama, nilainya sama. Lalu bagaimana cara menyamakan? Samakan bentuknya seperti dahulu. Ini kan bentuknya berbeda. Mau ini kamu balikan boleh, mau ini kamu faktorkan juga boleh. Jadi kamu betul memfaktorkan itu silakan. Kalau bisa silakan.
Podo tapi sama kan sama antik berarti mengenai Berarti ada dua ya? faktor kan faktoran Berarti dibalik seka pemfaktoran dibongkar faktoran bu ada sistemnya satu yang dibahas iya. Mendua kali kan? Menggandakan. Mendua kali kan? Menduakan. Apa, Mas? Mensubstitusikan atau menggantikan. Berarti kan seperti itu. Sama jadi mengganti. Mendua kali kan enggak kayak perang valid bahasanya. Mengganti kan. Di dalam kurung X kan, kalau di sini P2, P dalam 2. Yang diganti apa? Iya si X X-nya. menjadi 2 menggantikan. X menjadi Menggantikan. masing-masing faktor dikalikan boleh ada kesulitan. Coba perhatikan ini ruas kanannya ini, ruas kirinya ini, gitu kan? Kemudian ruas kanannya yang berubah dari bentuk kurung menjadi bentuk yang standarnya polinomial kan gitu. Ini namanya mengalihkan. mengalihkan ke bentuk polinomial mengalihkan bentuk kurung ke bentuk polinomial Boleh. Menurut bahasa kalian saja tidak apa-apa. Ruas kanan ini. Iya. Nggak minat. mengalihkan apa mengalihkan ayo Peminat itu nggak minat padahal. Dalam beberapa buku menurut saya mengalihkan. Apa yang mau Menurut bahasa kalian oh iya tuh ngomong ini difaktorkan. yang difaktorkan ruas kiri ruas kanan. Ruas kanan difaktorkan boleh. Kalau ruas kanan langsung difaktorkan. Kalau ruas kiri itu dari X saja yang 1 sampai X plus 1 itu namanya mengkalikan. Isinya sama intinya ruas kiri dan ruas kanan dirubah bentuk sama. Sambil memperhatikan saya ya, gimana? Belum? Masih mau proses? Oh ya, silakan lanjutkan. Diganti menjadi berarti yang digantikan X-nya. Maka nanti di sini ada 2 hasilnya berapa? Hitung, ini pasti bentuknya angka kan? Angka di sini juga angka kan gitu. Untuk yang ini masih ada A, di sini masih ada B. Nanti sama dengan kan berapa? Jadi A plus berapa A plus berapa B sama dengan berapa kan gitu. Satunya berapa? Ini kalau diganti dengan angka 1 gitu kan disubstitusikan dengan 1. Nanti di sini juga ada berapa A ditambah berapa B sama dengan berapa kan gitu. Nanti mau eliminasi substitusi lagi. Dan perhatikan dulu ya, nanti bisa dilanjutkan untuk yang kalau mengumpulkan informasi ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu di lembar ketiga ya. Lembar ketiga di atas itu sudah mulai mengasosiasi atau mencoba dari yang sudah kalian informasi yang sudah kalian kumpulkan ya. Mau langkah apa yang akan kalian lakukan itu kalian laksanakan di sini, kalian cobakan di sini. Untuk kolom pertama itu soal nomor A atau nomor 1 ya. Tulis polinomial, bentuk polinomial yang diketahui. Polinomialnya silahkan kalian tulis di kolom paling atas ya. Untuk nomor 1. Nomor 1. Untuk yang A, maaf. Untuk yang A itu silahkan kalian tulis yang paling atas polinomialnya seperti apa.
Ya, yang PX. PX sama dengan, iya betul. Sembilannya ikut tulis. Iya, semua ikut, itu satu satuan. Satu satuan disebut dengan polinomial. Kemudian, sudah ya. Kemudian di bawahnya mensubstitusikan nilai X sama dengan setengah. Ingat kan? Tadi untuk polinomial, nilai polinomial itu bisa dicari nilainya dengan mensubstitusikan nilai X menjadi nilai-nilai tertentu. Contohnya adalah 1, 2, kemudian setengah, 0, dan seterusnya. Ya. Maka di situ nanti X-nya setiap kalian menemukan X di PX ya, setiap kalian menemukan X di PX itu nanti kalian ubah menjadi setengah. Ya, kalian ubah menjadi setengah. Ikuti alur perhitungannya. Ketika dipangkatkan berarti setengah dipangkatkan 2 atau pangkatan 3 tergantung pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih kesulitan untuk menggantikannya dulu? Nah, ini sudah saya ulangi lagi. Ya, betul. Atas kali atas jadi setengah dipangkatkan 2 itu sama dengan 1 kali 1 1 2 Itu kan nanti ditambahin kan kalau ini kalau ini ditambahin ya sih 1 kali 1 ini 2 kali 2 ini dikali 1 dikali 4 kali 1/4 ya. Bisa dikali. Ini masih bisa. Ini jadinya berapa? 1. 4 dicoret. 4 sama sini Kan perkalian. sini 10. Oh, ditambah 19. Oh, ini bingung. Assalamualaikum Mas Pak Ang. Iya, waalaikumsalam, Pak. Tadi habis ngajar ya tentang materi polinomial ya. Gimana perasaannya tadi? Perasaannya, perasaan saya nggih tenang ya. Kan anak-anak kita ajarkan dengan materi-materi yang eh, harus mereka pahami, tapi dengan metode-metode yang tidak hanya ceramah gitu. Jadi saya lihat anak-anak tadi itu eh, merespon dengan antusias. Menurut saya, antusiasnya dalam hal seperti ini. Ketika mereka menemukan sesuatu atau mereka membuat opini ya, membuat opini itu lebih leluasa itu malah mereka menjadi senang. Itu yang membuat saya itu jadi senang. Jadi senang ya perasaannya jenengan. Dan menurut panjenengan murid juga senang serta nyaman dengan pembelajaran tadi? Kalau senang, saya pikir senang ya, senang karena di awal tuh di dalam LKPD itu sudah saya tarik atau saya gali opini-opini mereka tentang bagaimana cara penyelesaian suatu permasalahan. Mungkin pendapat satu dengan pendapat lain itu berbeda, tapi tidak pernah tidak akan disalahkan. Bagaimanapun pendapat mereka tidak akan disalahkan, cuma memang ketika ada pendapat yang melenceng jauh, kita lurus begitu. Jadi menurut saya ketika ajang penggalian seperti itu, mereka sangat leluasa, itu menurut saya mereka senang. Cuma ketika ditanya kenyamanan, itu mungkin ada beberapa yang nyaman dengan metode seperti itu, tapi ada juga anak yang lebih nyaman, Pak berikan aja rumusnya, kemudian berikan soalnya, kita kerjakan, selesai Pak gitu. Ada yang seperti itu, tapi itu hanya beberapa saja. Kadang anak juga tidak nyaman ketika ada kegiatan yang mengundang aktivitas mereka itu. Cuma kalau saya tarik mungkin hanya 1 atau 2 anak dalam satu. Jadi tidak banyak lah yang anak-anak. Berarti untuk membuat nyamannya memang
mungkin harusnya lebih banyak kegiatan yang bervariasi. Iya, berarti untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang tadi disebutkan bermacam-macam, biarpun ya hanya beberapa anak tadi, mestinya ada istilahnya pengajaran berdiferensiasi begitu ya Pak ya. Iya, betul. Terus menurut Pak Jureka sendiri untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi, Pak Jureka nampak betul kira-kira dari segi apa? Kalau saya pribadi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dalam kegiatan mungkin saya masih kesulitan. Dalam satu kegiatan dalam satu waktu itu masih kesulitan. Tapi mungkin menurut saya diferensiasinya saya itu ketika nanti mungkin pertemuan satu fokus ke arah kinestetiknya, kemudian arah kedua audio visualnya gitu, mungkin bisa saya sendiri bisa lah untuk mempraktekkan itu. Tapi kalau berdiferensiasi dalam satu waktu, mungkin anak ini anak yang kategori audiovisual itu kita sendirikan, kemudian kita berikan tentang materi atau pembahasan tentang audiovisualnya, kemudian yang kinestetik kita berikan tentang cara penyelesaian masalah dengan melakukan kegiatan langsung. Itu dalam satu kegiatan mungkin saya pribadi masih sulit itu Pak. Iya, baik gitu ya. Jadi masih harus belajar banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi menurut panjenengan begitu. Ya, masih butuh bantuan dari rekan-rekan Pak. Iya. Baik, kemudian rencananya kemarin untuk area pengembangan yang diinginkan pada saat pembelajaran yaitu pendidikan sosial atau pengajaran sosial dan emosional, terutama pada aspek kedisiplinan dan kerjasama begitu ya Pak Ang ya. Ya, kemarin disiplin dan kerjasama. Nah, kemudian menurut Anda sejauh mana ketercapaian untuk aspek kedisiplinan dan kerjasama pada anak-anak yang pada saat pembelajaran tadi? Ya, untuk kedisiplinan saya hitung dalam penilaian saya itu 75% anak sudah mencapai kedisiplinan. Kemudian kalau kerjasama kurang lebih antara 60-80 itu sudah menunjukkan kerjasama. Meskipun secara pantauan saya itu ada beberapa anak yang memang tidak memberi masukan atau tidak mau bekerjasama. Yang paham minta tolong temannya untuk menyelesaikan gitu. Ada yang seperti itu, tapi itu sudah kami atasi lah. Iya, berarti bisa menggunakan istilahnya tutor sebaya begitu ya? Iya, betul Pak. Ya, ini sebetulnya juga termasuk diferensiasi dalam apa namanya prosesnya, mestinya seperti itu bisa kita terapkan juga. Iya. Kemudian ini Pak, untuk menanggulangi anak-anak untuk jenuh, kemudian memusatkan pikirannya, kan ada istilah mindfulness atau kesadaran penuh seperti itu. Nah, itu tadi diterapkan nggak pada anak-anak? Diterapkan semua mungkin saya juga belum terlalu berani Pak. Jadi mungkin terapkan sedikit-sedikit, cuma itu kadang kita sebagai guru itu lebih banyak penyelesaian materi. Jadi untuk kawan ke anak 100% itu belum terlalu berani. Baik, kita lanjutkan Pak Aang nih. Tadi keliru Mas Dasan. Ini tentang rencana tindak lanjut. Tadi kan Pak Aang menyampaikan untuk masalah pembelajaran diferensi masih kurang, itu rencananya ke depannya gimana? Ya, untuk rencana memahami pembelajaran berdiferensiasi
itu target saya ya mengikuti diklat-diklat yang nanti dilaksanakan oleh sekolah, kemudian diklat-diklat dari institusi lain, kemudian mungkin saya akan juga menggali pengetahuan dari teman-teman saya, dari Bapak Ibu guru, terutama nanti yang komunitas belajar ya. Jadi saya memang masih butuh banyak sekali materi-materi tentang itu, kemudian praktek baiknya tentang diferensi, pembelajaran berdiferensi itu bagaimana, itu saya masih butuh. Jadi harapan saya nanti kedepannya saya akan melakukan hal itu, atau Iya. dari kelas, kemudian diskusi antar teman-teman saya, gitu Pak. Iya. Termasuk yang tadi untuk pembelajaran sosial dan emosional, bagaimana ke depannya? Ya, untuk pengembangannya itu harapan saya ketika anak mengalami kesulitan itu, saya harapkan anak-anak itu memang tidak berpuas diri. Jadi kita mengalami kesulitan, jadi kalau kesulitan tidak diam kemudian patah semangat, akhirnya jatuh, tidak mau mengerjakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Harapan saya dengan adanya pengembangan, salah satunya adalah kerjasama, kemudian ditambah dengan disiplin anak-anak, saya harapkan nanti kedepannya ketika mengalami kesulitan, anak-anak jadi semakin mau bertanya. Itu dulu, bertanya apa kesulitannya, kemudian bagaimana penyelesaian yang benar, mungkin itu dari teman kelasnya, teman gurunya, kemudian dari internet, ataupun dari saya sebagai pendidik, kemudian sebagai pengajar mereka. Itu harapan saya bisa membantu mereka dalam mengurangi kesulitan ataupun yang dalam begitu. Oke, Mas Aang, terima kasih atas waktunya. Jadi bisa kita berbincang-bincang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Semoga nanti ke depannya pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Aan semakin maju, semakin diminati oleh anak-anak, dan kenyamanan serta kesenangan pada saat pembelajaran anak di jam-jamnya Pak Ang itu bisa betul-betul terwujud. Begitu Pak Ang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.